Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera para pemimpin masa depan bangsa. Dengan penuh rasa syukur dan semangat, saya Ahmad Yusuf, selaku Widya Iswara Ahli Utama, menyambut Bapak Ibu di Agenda 2 Kepemimpinan Strategis Bagian Integral dari Kepelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2. Pelatihan ini merupakan langkah penting dalam perjalanan kita mewujudkan birokrasi berkelas dunia dan Indonesia Emas tahun 2045. Bersama-sama kita akan menjelajahi konsep dan praktik kepemimpinan strategis yang akan memberdayakan Bapak Ibu sebagai agen perubahan di era digital. Mari kita mulai perjalanan transformatif ini dengan semangat belajar dan tekad untuk unggul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita dalam mengembangkan potensi kepemimpinan yang akan membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Selamat belajar dan berinovasi untuk Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu yang terhormat, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenankan saya memperkenalkan diri. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Ahmad Yusuf dari Widya Iswara BPSDM Provinsi Sumatera Selatan, dan ini riwayat jabatan saya. Selanjutnya adalah riwayat pendidikan dan penugasan luar negeri selama saya di struktural, dan selamat datang peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bahas strategi pembelajaran agenda kedua, kepemimpinan strategis agenda 2. Kita mulai dengan outline, ada kebijakan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, learning journey pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, selanjutnya dilanjutkan dengan strategi pembelajaran agenda kedua. Dengan diterbitkannya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, dilanjutkan dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 6 tahun 2022, dan dilanjutkan dengan Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Sehingga kita memiliki landasan yang kuat untuk melaksanakan pelatihan ini. Selanjutnya di dalam kurikulum pedoman penyelenggaraan tadi, ini learning journey-nya untuk PKN tingkat 2, mulai dari klasikal tahap pertama, pembelajaran mandiri, e-learning, ada sinkronus dan ada asinkronus, komitmen bersama, dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal tahap 2, dan aktualisasi kepemimpinan strategis, dan pembelajaran klasikal tahap 3. Dalam agenda kedua, kepemimpinan strategis, kita membahas strategi pembelajaran. Seperti kita ketahui, dalam agenda kedua ada 3 materi mata pelatihan, yaitu kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, organisasi pembelajar. Dan agenda ini dengan metode yang pertama adalah sinkronus dan asinkronus selama 3 hari. Dan dilanjutkan dengan tatap muka langsung selama 2 JP. Ini jadwal pelatihan secara umum, secara garis besar. Jadi mulai hari pertama dan ceramah-ceramah dan
dilanjutkan dengan klasikal. Dan sampai hari ke-14, ke-15, ke-16 ini e-learning, agenda 2 mulai dari sinkronus dan asinkronus tahap 3. Ini kita lanjutkan, dan selanjutnya di hari ke-37 untuk agenda 2 klasikal tahap 2 selama lebih kurang 2 GP. Dan ini nih, hari terakhir di hari ke-107. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke strategi pembelajaran untuk e-learning ataupun sinkronus dan asinkronus di hari pertama, yaitu diawali dengan perkenalan fasilitator dan peserta, dan dilanjutkan dengan membangun suasana kelas dan refleksi pembelajaran mandiri dan pendalaman materi agenda 2 dengan overview, diskusi, dan sharing knowledge. Pendalaman keterkaitan agenda kedua dilanjutkan dengan agenda 1, agenda 2, dan 4 dilanjutkan dengan diskusi dan sharing knowledge. Dan presentasi dan pembahasan penugasan esai untuk 2 orang peserta dan tacit knowledge agenda 1 oleh peserta, dan dilanjutkan dengan wrap up. Jadi wrap up dan penjelasan penugasan asinkronus 1. Dilanjutkan dengan asinkronus ke-1 dengan 5 GP. Yang pertama diawali dengan self activity, peserta memperbaiki esai yang telah dibuat dan dibahas sebelumnya. Seterusnya adalah group activity, peserta dibagi dalam 3 subkelompok yang beranggotakan 5 peserta. Setiap kelompok menetapkan 1 organisasi dan 1 isu yang akan dibahas. Setiap subkelompok menganalisa setiap materi dari agenda 2 dan dilanjutkan dipaparkan pada sinkronus kedua, dan dilanjutkan dengan submit penugasan group activity melalui LMS pada hari yang sama, maksimal pukul 23.59. Selanjutnya kita masuk di hari kedua sinkronus dan asinkronus, yaitu strategi sinkronus dulu, baru asinkronus. Jadi ada refleksi pembelajaran sinkronus dan asinkronus sebelumnya, pemaparan dan diskusi hasil group activity. Ada 3 grup kelompok, dilanjutkan dengan tacit knowledge atas hasil paparan dan diskusi, diteruskan dengan presentasi dan pembahasan penugasan esai untuk 2 orang peserta lainnya. Dan wrap up, kesimpulan mengambil poin-poin yang dibahas di sinkronus 2 dan ditutup dengan penjelasan penugasan asinkronus kedua, yang dimana selama asinkronus 2 ada 5 GP dilanjutkan. Selanjutnya ada self activity, peserta melanjutkan memperbaiki esai yang telah dibuat dan dibahas sebelumnya. Dilanjutkan dengan group activity, kelompok melakukan integrasi hasil penugasan group activity sebelumnya menjadi penugasan kelompok. Dan analisis kepemimpinan strategis pada kelompok yang dipilih berdasarkan perspektif agenda kedua, dan memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan kinerja organisasi, misalkan di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menuju organisasi yang adaptif. Masuk di hari ketiga, ada sinkronus ketiga dan asinkronus ketiga, masih sama ini. Jadi kita mulai dengan asinkronus ketiga, tapi hanya 3
JP diawali dengan refleksi pembelajaran sinkronus dan asinkronus sebelumnya. Pemaparan dan diskusi kelompok yang sudah diintegrasikan, T-sheet knowledge atas hasil paparan dan diskusi, dilanjutkan dengan presentasi, pembahasan penugasan esai untuk 2 orang peserta lainnya selama 3 hari. Ini diperkirakan ada 6 peserta yang memaparkan. Dan dilanjutkan dengan wrap up, jadi dan memberikan penguatan kembali sebagai pengantar peserta masuk ke agenda 3 dan 4. Selanjutnya menjelaskan penugasan asinkronus ketiga, dan yang terakhir memberikan motivasi pada peserta. Kita masuk ke asinkronus ketiga dengan 4 JP, masih tetap seperti kemarin. Hari kedua, yaitu ada self-activity, memperbaiki esai yang telah dibuat dan dibahas sebelumnya. Selanjutnya membuat learning journey dalam bentuk Word, jadi atau MP3, MP4 dengan durasi 2 sampai 3 menit. Dan pada grup activity, peserta melengkapi dan memperbaiki hasil penugasan kelompok pada asinkronus kedua yang telah dibahas pada sinkronus ketiga. Submit penugasan esai perbaikan, learning journey, dan tugas kelompok melalui LMS pada hari yang sama, selambat-lambatnya pukul 23.59. Nah, klasikal di hari ke-37 selama 2 JP sangat singkat, jadi sehingga kita harus memberikan strategi pembelajaran di sini. Kita tawarkan, jadi dengan membangun suasana kelas, kita melakukan knowledge sharing pada agenda 2 dari 3 mata pelatihan tadi, mulai dari kepemimpinan digital dan kepemimpinan kewirausahaan dan sampai kepemimpinan organisasi pembelajar. Lalu kita melakukan evaluasi pembelajaran, seberapa jauh dan seberapa dalam peserta tertarik sampai kemudian memahami tentang agenda kedua. Evaluasi dapat berupa verbal dan Bapak Ibu peserta untuk memberikan evaluasi. Terakhir, kita melakukan review secara keseluruhan dan komprehensif di akhir dengan memberikan apresiasi dan motivasi agar peserta semangat. Demikian strategi pembelajaran yang kami dapat sampaikan, yang kami tawarkan dalam pembelajaran melaksanakan di agenda 2 kepemimpinan strategis ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri pertemuan yang penuh makna ini, izinkan saya menitipkan sebuah pesan yang saya harap akan terus bergema dalam sanubari Bapak Ibu sekalian. Sebagai pemimpin strategis yang luar biasa, Bapak Ibu memiliki tanggung jawab besar untuk membawa perubahan positif bagi bangsa. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk menerapkan filosofi pancakarya dalam setiap langkah kepemimpinan Bapak Ibu. Pancakarya yang pertama adalah karya ikhlas, bekerja dengan ketulusan hati yang mendalam. Karya cerdas yang kedua adalah mengoptimalkan potensi intelektual dalam setiap tindakan. Yang ketiga adalah karya keras, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Karya yang keempat adalah karya mawas, selalu waspada dan bijak dalam mengambil keputusan. Dan karya yang terakhir adalah karya tuntas, menyelesaikan setiap tugas dengan sempurna. Ingatlah bahwa dalam setiap karya yang Bapak Ibu lakukan terletak masa depan bangsa yang kita cintai. Jadilah pemimpin yang tidak hanya dikenang karena jabatannya, tetapi karena jejak perubahan yang Bapak Ibu tinggalkan. Dengan penuh kebanggaan saya ucapkan, mari kita bersama-sama
melayani bangsa dengan sepenuh hati. Semoga kesehatan selalu menyertai langkah Bapak Ibu. Rasa hormat saya yang tulus kepada Bapak Ibu semua. Saya Ahmad Yusuf mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di puncak kesuksesan kita bersama. Bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.